Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Masih tetap mengupas gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Saya tahu betul yang kalian alami saat ini, saya tahu betul sensasi yang saat ini kalian rasakan, dan bagaimana horornya, dan bagaimana menakutkannya. Tapi kabar gembiranya semua aman, semua tidak berbahaya teman-teman. Banyak yang nggak percaya dan nggak mempercayai bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu tidak berbahaya. Ya, karena selalu yang diingat itu horor sensasi fisiknya. Yang selalu diingat kehororan dari sensasi fisiknya. Lah, yang mengakibatkan tidak memiliki suatu keyakinan bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu tidak berbahaya. Lah, maka biar kalian itu yakin, alangkah baiknya kalian itu coba lihat orang-orang yang sudah sembuh. Dan coba kalian ingat-ingat kembali ketika kalian periksa, apakah kalian itu harus diinap? Apakah kalian itu harus ada penanganan khusus? Nyatanya tidak kan? Terus kalian nggak percaya bahwa kalian itu dalam gangguan mental alias psikis. Lah, maka tonton video ini agar kalian paham dan nanti saya akan jelaskan. Terutama bagi yang baru saja bergabung, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis teman-teman. Biar channel ini semakin berkembang. Kalau channel ini berkembang tentunya akan menjadikan kesemangatan bagi saya untuk selalu memotivasi, mengedukasi, minimalnya menemani. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Bagi yang nonton, ya alangkah baiknya juga like biar videonya berkembang. Kalau video berkembang tentunya juga akan meningkatkan kesemangatan saya untuk selalu berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada teman-teman. Harapan saya semoga video ini menjadikan sebab musabab kesembuhan bagi teman-teman penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan saya doakan dan saya selalu mendoakan semoga teman-teman diberi kesembuhan, cepat diberi kesembuhan, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, kesenangan, dan ketenangan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, untuk season kali ini saya akan membahas tentang cemas panjang hari. Pakai cara ini. Pokoknya tonton sampai selesai, jangan skip agar kalian tidak gagal paham. Kembali ke tadi ya. Kalian nggak percaya bahwa kalian kena psikis alias mental, sehingga memicu kecemasan yang tiap hari tak ada hentinya, tiap hari yang diingat takut gila, takut penyakit kronis, dan ujung-ujung takut ya. Kalian kalau pengen tahu bahwa kalian kena psikis, nggak mungkin orang yang tidak memiliki mental itu takut sama ambulan, takut dengar ambulan, takut dengar burung di malam hari. Adanya orang yang takut sama dengar ambulan, takut dengar burung di malam hari, ya karena nggak punya mental. Nggak mungkin orang yang punya mental tiba-tiba takut dengar ambulan. Nggak mungkin orang yang punya mental tiba-tiba takut dengar burung di malam hari. Kita itu dalam keadaan psikis alias kena gangguan psikis teman-teman. Mental kita yang down diakibatkan yang tiap hari selalu mengikuti pikiran-pikiran negatif, yang tiap hari selalu pikirannya itu terus, terus gitu. Pernah nggak kalian itu merasakan di saat kalian duduk santai bareng temen, tiba-tiba jantung berdebar-debar, nafas berat, sempoyongan, keringet dingin, piar-piaran, les-lesan, badan itu lemes, ngambang, pandangan serasa nyata dan tidak nyata, pandangan tiba-tiba gelap, terus mata pun seakan-akan kayak pengen tidur, ngantuk terus kemudian tiba-tiba kayak ada angin naik dari perut ke dada. Pernahkah merasakan seperti itu? Saya yakin pasti pernah lah.
karena saya juga pernah ngalamin. Nah, itu ciri-ciri orang yang kena psikis. Nah, psikis terjadi karena kena GERD. Nah, pokoknya orang yang kena kecemasan dan ketakutan sehingga sensasi itu bermunculan itu dari dua faktor, teman-teman, yaitu dari GERD dan anxiety. Nah, GERD itu memicu kecemasan, sensasi. Begitupun anxiety sama, memicu sensasi atau memunculkan suatu sensasi, juga memunculkan suatu kecemasan dan ketakutan. Keduanya sama, itu masih satu paket. Apalagi kalian sebelum kena asam lambung GERD itu kan hidupnya itu enggak beraturan, berantakan. Ya seperti saya dulu, lebih mengutamakan ngopi. Kalau laki-laki lebih mengutamakan ngopi dibanding sarapannya. Udah ngopi terlebih dahulu, sarapan enggak, pikiran jalan iya. Mikirin masa depan, mikirin hari esok, khawatir akan hari esok. Lah, secara tidak langsung kita itu masuk ke orang yang perfeksionis. Khawatir akan hari esok, khawatir besok kaya enggak, terus takut diomong orang, takut gagal, dan lain sebagainya. Padahal tubuh ini sudah capek, padahal tubuh ini sudah pengen istirahat, tapi kita selalu paksakan mengejar ambisi, yang mana ambisi itu akhirnya memicu ke psikis kita, jiwa kita tidak baik-baik saja, alias jiwa kita tidak tenang. Kenalah GERD anxiety. Kalian tetap masih nggak percaya bahwa gangguan asam lambung itu tidak berbahaya? Nyatanya saya sembuh, banyak yang sudah sembuh. Kesalahan penderita anxiety disorder, kenapa kok susah sekali keluar? Karena masih suka mengeluh, karena masih suka mengait-ngaitkan, karena belum yakin bahwa sensasi itu tidak berbahaya. Sering saya sampaikan bahwa apapun sensasinya, bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu tidak berbahaya, teman-teman. Kalau berbahaya, ya pasti kalian itu akan didiagnosa penyakit jantung atau penyakit yang kronis lainnya. Nyatanya enggak, walaupun kita sering merasakan jantung berdebar-debar, sering merasakan nafas berat, sering merasakan celekat-celekit di bagian dada kiri, sering sekali merasakan cenat-cenut di kepala, sering sekali merasakan telinga berdenging. Nyatanya ketika kita cek semuanya, ya baik-baik saja alias normal. Berarti kan aman-aman aja, apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Kok horor sekali ya mas? Kok sama persis ya sama penyakit berat? Iya, hanya mirip saja. Yang namanya orang kena psikis ya pasti ngalamin psikosomatik alias sensasi fisik. Nah, sensasi fisik sebenarnya itu adalah alarm alias kode, teman-teman, bahwa kita itu sudah melewati ranah pikiran, kita itu sudah melewati batas. Yang dipikir itu di luar ranah semua. Yang dipikir itu terus, yang sifatnya itu mengancam diri. Lah, kemudian pikiran penderita anxiety disorder itu tidak ada hentinya. Pokoknya pikiran itu jalan terus. Bahkan apapun itu diperhatikan, bahkan apapun itu dipikirkan. Contoh nih, tangan dilihatin terus-menerus, kuning gak ya? Waduh, kok tangan pucat ya? Duh, jangan-jangan M nih, jangan-jangan mau M nih. Mau mandi udah mikir duluan. Nanti kalau di dalam kenapa-napa gimana ya? Nanti nggak ada yang nolongin, sementara pintu ditutup, dikunci. Pikir. Jadi ancaman lagi. Mau tidur mikir lagi, takut nggak bangun, takut kelabas, mikir gitu terus. Terus lagi, mau bepergian, padahal ya jauh-jauh hari, nggak langsung pergi. Udah mikir di lokasi, nanti kalau kambuh gimana, nanti pingsan gimana, nanti nggak tertolong gimana. Pasti penderita anxiety disorder setiap mau pergi, pasti banyak banget pikiran. Belum sampai di lokasi pun mikir, nanti kalau di kendaraan
gimana, nanti kalau macet gimana, nanti kalau tiba-tiba pingsan gimana, udah mikirnya kayak gitu. Itulah kebanyakan penderita anxiety disorder yang padahal itu semua tidak berbahaya. Dan sekalipun sesampainya di lokasi itu ya aman-aman aja, alias nggak pingsan, cuma serasa saja, mentok-mentoknya itu serasa kayak mau pingsan, serasa kayak mau roboh, karena energinya itu terkuras oleh pola pikir sebelum kalian berangkat itu sudah mengancam terlebih dahulu. Yang ada setiap perjalanan kalian itu yang ada itu cemas, takut, cemas, takut, cemas, takut. Lah itu menguras sekali di energi kalian. Energi terkuras, akhirnya apa? Sesampainya di lokasi itu energi turahan cara Jawanya, atau energi pas-pasan teman-teman. Akhirnya apa ya? Kena keringat dingin, jantung berdebar-debar, nafas berat. Ketambahan di lokasi ramai pengunjung atau ramai orang, ya kan? Nah itulah, maka mulai sekarang yakini bahwa kalian itu hanya gangguan psikis saja, alias gangguan mental. Orang yang kena asam lambung semua itu berawal dari pola pikir. Semua berawal dari pola pikir. Sekarang jangan terlalu memikirkan perubahan yang ada pada tubuh kita. Jangan apa-apa terlalu diperhatikan perubahan yang ada di tubuh kita. Apa-apa terlalu diperhatikan, nanti ujung-ujungnya cemas, ujung-ujungnya takut. Bercermin pun pikir, aduh kok makin pucatan ya, kok bener ya kata dia. Itu kalau kalian selalu memperhatikan perubahan tubuh, nanti ujung-ujungnya kalian ya mental semakin down, ketakutan meningkat, kecemasan meningkat. Maka udah jangan terlalu diperhatikan. Rambut rontok, mikirannya jangan-jangan. Pokoknya kebanyakan penderita anxiety disorder, setiap perubahan di tubuh itu pasti menggunakan kata jangan-jangan. Aduh, jangan-jangan kanker otak nih. Tuh, jangan-jangan jantung nih ber-ber. Aduh, jangan-jangan paru-paru nih. Semua itu dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan. Itulah kesalahan terbesar bagi penderita anxiety, yang padahal itu tidak ada hubungannya. Itu adalah bentuk respon tubuh saja. Kalian jangan mengikuti pola pikir yang negatif. Sadari dan yakini semua pikiran-pikiran yang negatif yang muncul di otak kita itu adalah permainan anxiety. Semua walaupun serasa nyata itu semua tidak terjadi, semua itu aman teman-teman. Pokoknya sudah kalian itu kena mental, maka perkuatkanlah mental, dobrak mental yang ecek-ecek itu dengan cara melakukan jalan-jalan pagi dan berjemur secara konsisten. Saya yakin kalian sudah berulang kali periksa ke sana ke sini, sudah berulang kali pindah rumah sakit karena nggak percayaan. Kebanyakan penderita anxiety disorder itu tidak percayaan. Udah dibilangin sama dokter bahwa gangguan asam lambung masih tetap nggak percaya. Pengennya cari dokter yang lebih pintar lagi, rumah sakit yang lebih jos lagi, pindah lagi ke sana. Ujung-ujungnya sama asam lambung GERD. Nggak percaya lagi, cari sampai ke luar negeri. Nggak percaya, ya sama. Asam lambung GERD. Nggak mungkin dokter itu mengada-ngada untuk mendiagnosa pada pasien, teman-teman. Yakin, di antara kalian pasti sudah mengeluarkan uang banyak sampai mengorbankan menjual mobil, menjual tanah, menjual kendaraan, menjual rumah. Tapi kenapa masih tetap dalam lingkaran anxiety? Hey bro, bahwa obatnya itu bukan kimia yang ada di apotek, yang ada di dokter, alias yang ada di rumah sakit. Obatnya itu di diri kalian sendiri. Obatnya itu di diri kalian sendiri. Bagaimana kalian, kalau kalian bersikap masa bodoh,
kalian cuek terhadap sensasi, pasti sensasinya itu akan pergi. Sensasi muncul itu dari pola pikir yang negatif tiap hari. Akhirnya muncullah sensasi. Contoh, kalian itu pikirannya negatif terus-menerus. Takut gila lah, takut penyakit kronis lah, takut penyakit berat, dan ujungnya takut M. Yang tiap hari dipikir itu terus, lama-kelamaan sensasi muncul. Dari sensasi muncul, kecemasan muncul, ketakutan muncul. Yang ada kena serangan panik. Nanti bingung. Duh, gimana ya cara ngatasinnya ya? Bingung lagi kan? Padahal cukup ambil air hangat, minum, sampai sendawa untuk menetralisir dari asam lambungnya atau refluksnya itu, gas yang naik. Kalau belum tetap netral, olah nafas. Memang kalau baru pertama kali olah nafas, itu nafas jadi tambah berat. Saya juga dulu gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti nggak seperti itu lagi, nggak berat lagi, nanti juga akan netral, beneran netral. Itu sesuai yang saya lakukan dulu. Udah, pokoknya minum air hangat. Dan olah nafas pun masih banyak yang belum tahu. Tarik nafas melalui hidung, lalu keluarkan melalui mulut. Itu. Pokoknya lakukan itu terus-menerus di saat kalian kena serangan panik alias anxiety itu lagi naik. Itu, teman-teman. Ya, sekarang itu masa bodohin aja, sensasi itu masa bodohin. Coba sesekali sempatkan pola pikir kalian itu berpikir, alah kemarin juga merasakan sensasi ini kok. Alah kemarin juga merasakan nafas berat kok. Alah kemarin juga merasakan nafas pendek kok. Alah kemarin juga merasakan semboyongan kok. Alah kemarin juga merasakan seperti kayak mau pingsan kok. Nyatanya kemarin nggak pingsan. Coba sempatkan yang ada di pikiran kalian itu berpikir seperti itu loh. Coba sempatkan kalian itu berpikir seperti itu biar kalian itu nggak selalu ke-trigger dan selalu ke-trigger, teman-teman. Udahlah, anggap saja sensasi itu hanya numpang lewat. Sensasi itu hanya numpang lewat, teman-teman. Kunci kesembuhan dari asam lambung hipertensi psikosomatis itu happy, teman-teman. Sering sekali saya sampaikan bahwa happy itu adalah solusi untuk keluar dari gangguan anxiety disorder. Ya, saya tahu betul. Susah sekali yang namanya seneng, susah sekali bahagia, susah sekali tenang. Saya tahu betul. Karena tiap hari yang dipikirkan itu sensasi dan sensasi yang tiap hari ditakutkan itu mikirin penyakit kronis, penyakit berat, dan ujungnya M. Anxiety disorder itu tidak bikin kamu gila, teman-teman. Tidak bikin membuat kamu itu memiliki penyakit kronis. Mentok parah-parahnya anxiety itu kayak orang linglung. Tahu linglung gak sih? Kayak orang lambat berpikir. Karena apa? Karena pikiran itu sedang liar. Jadi gini, sesuai pengalaman saya, pernah nih, satu mikirannya itu tentang pekerjaan, yang satunya mikir tentang sensasi, bertabrakan dalam satu waktu. Akhirnya bertentangan. Lah karena lagi dalam gangguan anxiety disorder, biasanya yang dimenangkan ya ujung-ujungnya kembali ke sensasi. Maka berdampak akhirnya kerja pun tidak fokus. Sesuai pengalaman saya. Saya lagi kerja nih. Saya lagi kerja, ya. Tapi pikiran saya itu tidak fokus ke pekerjaan. Yang ada saya itu pikirannya M, dan M. Dan itu sebelum saya melakukan metode, teman-teman. Dan parah-parahnya saya itu 2 bulan, di bulan pertama dan bulan kedua. Dan ujung-ujungnya saya kena serangan panik. Yakin kalian pasti gitu. Lah kenapa kok susah sekali fokus, pikiran kok liar? Satu, karena kurang bergerak. Kedua, karena selalu mengikuti pikiran negatif. Ketiga, karena kurang adanya olahraga. Dan saya maklumin, orang yang kena anxiety itu
menjadi orang yang tidak produktif lagi, kesemangatannya kurang, bahagia nggak pernah, senang nggak pernah, apalagi tenang. Karena itu kembali lagi ya, yang diingat itu sensasi, sensasi, dan sensasi. Takut kronis, takut M gitu. Maka mulai sekarang ayolah bangkit. Di mana diri kalian yang dulu, teman-teman, yang apa-apa nggak dipikir, mau makan nggak mikir, mau mandi nggak mikir, mau tidur nggak mikir, pergi aja, mandi aja, makan aja. Di mana diri kalian yang dulu, teman-teman? Ayolah bangkit, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari pikiran negatif. Semua itu bullshit, semua itu permainan anxiety. Maka kalian sempatkan mainlah ke penghijauan, lihat hijau-hijauan, biar saraf netral, biar saraf tenang. Kenapa saya menyuruh kalian sering-seringlah main ke penghijauan, biar saraf itu netral, biar tiap hari pikiran itu nggak menegang, nggak tiap hari yang dipikirkan itu kronis sama M. Itu sensasi yang kalian alami, saya sudah ngalamin mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua aman. Kalau kalian sudah didiagnosa oleh dokter bahwa kalian kena gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis, ya sudah, jangan mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit kronis. Jangan mendiagnosa bahwa kalian memiliki penyakit kronis. Kalian bukan dokter, teman-teman. Kalian bukan dokter. Ya. Agar kalian itu bisa keluar dari kecemasan, maka kalian harus sering melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang kalian senangi. Itu, lakukan itu cara mengatasi kecemasan tiap hari atau kecemasan sepanjang hari. Itu ya dengan cara sering melakukan aktivitas yang kalian senangi, aktivitas yang membuat mood kalian itu enak. Juga jangan lupa paling utama itu setiap pagi konsisten jalan-jalan pagi untuk mengembalikan hormon endorfin, hormon serotonin, dan hormon dopamin. Hormon endorfin tentunya untuk meningkatkan suatu kebahagiaan karena telah lama kalian tidak merasakan bahagia. Lah, agar kalian itu ada hormon untuk meningkatkan kebahagiaan, yaitu konsisten lakukan jalan-jalan pagi, nanti hormon endorfin itu kembali. Kalau hormon kembali, maka kebahagiaan itu akan menghampiri. Kesenangan juga akan menghampiri dan ketenangan akan menghampiri. Juga akan mengembalikan hormon serotonin. Yang tiap hari itu hidupnya selalu negatif pikirannya. Pikirannya itu stuck terus di pikiran negatif. Maka akan lebih jembar, lebih luas, lebih leluasa memikirkan hal-hal yang jauh lebih indah daripada memikirkan sensasi. Karena ada dorongan hormon serotonin. Itu diperoleh dengan cara jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Juga akan meningkatkan hormon dopamin. Hormon dopamin itu fungsinya untuk meningkatkan hasrat kesemangatan kita. Karena penderita anxiety disorder cenderung lemes, pengennya rebahan, pengennya ngalamun, pengennya mengurung diri. Karena dihandle oleh ketakutan, saya maklumi, ya wajar. Lah maka biar kalian nggak kepenginnya seperti itu terus-menerus, maka ayolah setiap pagi kalian bangun, jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Dan untuk melatih mental, kalian itu harus berlatih melawan apa yang kalian takuti. Mendobrak mental yang lemah itu, mendobrak mental yang ngacak-ngacak itu, agar kalian memiliki mental yang kuat seperti bajak, teman-teman. Ketika kalian itu dihadang oleh keliengan, semboyongan, serasa mau pingsan, kalian jangan pulang, tetap di situ. Nanti kalau kalian turutin pulang, sampai kapan kalian akan mentalnya seperti itu terus-menerus? Mau sampai kapan mental kalian itu akan acak-acak terus? Itu. Pokoknya kalian itu harus semangat. Harus tetap melawan mental yang acak-acak itu, melawan mental yang lemah itu. Pokoknya semangat terus-menerus, jangan pernah menyerah. Semakin kalian menuruti pikiran yang negatif, semakin kalian menuruti rasa ingin cepat-cepat pulang, maka kalian akan cepat lama hidup dalam lingkaran anxiety.
Maka tetap semangat, jangan memiliki mental-mental pecundang kalau kalian pengen cepat membaik, pengen cepat stabil mentalnya atau psikisnya. Pokoknya semangat terus menerus, jangan pernah menghiraukan sensasi yang muncul. Alah, anggap saja cuma numpang lewat, nyatanya kemarin muncul ya aman-aman aja. Juga setiap bangun tidur itu hindari HP teman-teman, hindari HP. Pokoknya jangan kebanyakan main HP. Kalau main HP nanti ujung-ujungnya pandangan itu serasa nyata dan tidak nyata, berkunang-kunang, terus nggak tenang. Tapi saya kalau main HP tenang mas. Iya, kalau main HP tenang, tapi kalian itu tidak memperhatikan ketenangan selain menggunakan gadget atau HP. Maka biar kalian itu tenang selain hanya menggunakan HP saja, ya maka sering-seringlah melakukan aktivitas di luar rumah tanpa sering bermain HP. Itu. Terus jangan mengurung diri. Pokoknya lawan terus, melatih mental. Serasa kayak mau pingsan, coba kalian tahap pasrah. Saya dulu juga kayak gitu teman-teman. Alah mau pingsan deh. Mau jatuh deh. Mau roboh deh. Nyatanya teman-teman itu pun tidak. Itulah. Pokoknya lakukan itu terus menerus. Satu, jalan-jalan pagi tiap hari. Pokoknya mulai dari bangun tidur kalian jangan bermain HP, jangan membuka HP. Setelah itu kalian mandi, setelah mandi kalian jalan-jalan pagi. Kalau tidak bisa jalan-jalan pagi karena bekerja, ganti jalan-jalan sore. Terus berjemur. Setelah itu main ke rumah teman, kayak main ke rumah tetangga, kayak yang bagi yang bekerja, ya mengobrol lah sama rekan kerja, sama teman kerja. Kalian jangan fokus banget sama pekerjaan. Saya yakin kalian nggak bisa fokus sama pekerjaan. Maka udah ketika kalian pikirannya liar, langsung kalian alihkan ngobrol sama rekan kerja. Terus kalau sore hari ya setelah zuhur jam 2-an, mainlah ke kebun, mainlah ke sawah. Bagi yang bekerja, berhibur lah atau hibur ngobrol sama rekan kerja. Sore dibawa jalan-jalan, naik motor, kayak kalau saya dulu jalan-jalan pakai kaki teman-teman, kayak jalan-jalan pagi itu. Terus hindari tidur malam. Itu biar nggak meningkatkan suatu kecemasan. Kalau begadang, nanti GERD-nya susah sembuh, ya kan? Juga kecemasan akan meningkat karena menuruti tidur malam alias begadang. Lah, maka biar nggak sering kedatangan kecemasan atau nggak selalu cemas setiap hari, maka hindari begadang. Lakukan itu terus-menerus, maka kalian akan cepat keluar dari lingkaran anxiety alias kecemasan dan ketakutan yang berlebih. Pokoknya semangat terus-menerus. Kalian harus memperlakukan diri kalian layaknya orang normal, orang sehat. Tetap semangat dan jangan pernah pesimis, tetaplah optimis dan yakini dalam hati dan pikiran kalian bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu bisa sembuh teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.